Semansat, jumpa lagi bersama kami Firatundela Melani dari kelas 11B dan saya Risma Maulidia Putri Niswa dari kelas 11A sebagai host podcast Semansat. Semansat, melangkah lebih maju pasti. Kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua dan Wakil Ketua OSIS baru pada masa bakti 2024-2025. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Effendi dari kelas 11A. Biasanya saya dipanggil Bagus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Nizakia dari kelas 10C, biasa dipanggil Nisha. Halo Kak Bagus, halo Kak Nisha, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi tepat pada 1 minggu lalu ya bahwa kalian sudah ditetapkan sebagai ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Boleh diceritakan nggak perasaannya bagaimana setelah ditetapkan sebagai ketua dan juga wakil? Yang pasti perasaan kami berdua itu pertama-tama kaget, lalu juga tidak menyangka akan terpilih sebagai ketua dan wakil di periode yang baru ini. Berarti kaget, soal senang pastinya ya? Iya. Kalau untuk Nisha mungkin bisa diceritakan atau deskripsikan perasaannya? Perasaan saya itu tidak menyangka dan juga kaget karena seperti tidak menyangka akan terpilih menjadi wakil ketua OSIS, tapi juga ada perasaan senang yang menyelimuti perasaan kaget itu. Intinya pokoknya perasaan kalian berdua 11-12 lah ya, antara senang dan juga kaget karena tidak menyangka gitu bahwa bisa sampai di titik ini. Benar. Mungkin di SMP sudah pernah mengikuti organisasi, apakah bisa diceritakan? Kalau di SMP kebetulan saya tidak ikut organisasi. Kalau di SMA? Kalau di SMA tahun lalu saya ikut Dewan Ambalan. Wih, Dewan Ambalan ya. Kalau untuk Kak Nisha? Kalau saya waktu di SMP kebetulan saya juga tidak mengikuti organisasi apapun, jadi waktu saya masuk SMA saya memilih OSIS mencoba. Oh, jadi kalian ini baru pertama kali untuk terjun di dunia OSIS, organisasi OSIS ini? Iya. Iya benar. Wah, ini sangat keren sih, karena ini baru pertama kali tapi sudah menjadi ketua dan juga wakil, ini sangat hebat. Jadi mungkin bisa dideskripsikan apa itu organisasi OSIS, tahu kalian gitu? Kalau menurut saya organisasi OSIS itu bisa diartikan sebagai jembatan antara siswa dengan guru-guru yang ada di sekolahan gitu. Kalau untuk Kanesya mungkin ada tambahan? Kalau menurut saya OSIS itu sebagai tempat untuk pengembangan minat, bakat para siswa dan juga berperan penting bagi sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan. Jadi intinya OSIS itu bagi kalian itu jembatan, terus kayak pengembangan minat gitu kan? Iya. Iya. Terus motivasi kedepannya itu gimana? Motivasi kami ingin mewujudkan perubahan yang positif dan meninggalkan warisan yang baik di OSIS. Jadi untuk meningkatkan peran positif, itu kan pasti akan adanya peningkatan kualitas kinerja OSIS. Nah, kayak peran kalian sebagai pemimpin di organisasi ini tuh bagaimana peran kalian untuk meningkatkan kualitas kerja di OSIS ini? Menurut saya dengan cara evaluasi program sebelumnya, lalu mengoptimalkan program-program yang ada, lalu kita akan mengkolaborasikan dengan pihak yang lain. Mungkin itu saja. Baik, jadi di dalam organisasi kan pastinya ada perbedaan pendapat ya. Terus itu sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bagaimana cara kalian menyikapinya? Yang pasti pertama-tama kami akan mendengarkan semua pendapat itu secara terbuka. Lalu kami akan mencari solusi yang terbaik melalui diskusi sehat. Kanesya mungkin ada tambahan? Kalau saya sebenarnya sama, cuman mungkin dengan adanya pendapat itu kita bisa menemukan pendapat yang lebih baik dengan menggabungkan pendapat-pendapat yang sudah dikumpulkan. Oke, jadi kalau misalnya digabung nih, jadinya kayak menjaga komunikasi. Jadi menjaga komunikasi itu sangat penting guys. Kalau tidak ada komunikasi kan juga tidak akan ada kerjasama di organisasi itu. Nah, kalian sebagai pemimpin tuh pentingnya kerjasama di organisasi itu bagaimana? Menurut saya pentingnya kerjasama itu sangat-sangat penting karena tanpa adanya kerjasama itu kita akan menimbulkan perpecahan. Oke. Jadi dengan adanya kerjasama kita dapat
mengumpulkan banyak energi tanpa harus membuang energi kita sendirian. Jadi kalau kerjasama tuh kayak jadi ringan ya, yang berat tuh menjadi ringan gitu. Iya. Kalau Kak Bagus mungkin ada tambahan atau cukup? Kalau menurut saya kerjasama itu sangat penting dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya kerjasama itu tujuan dari sebuah organisasi tidak akan tercapai. Jadi untuk mendapat saya tentang pentingnya kerjasama itu sangat penting. Ya intinya harus menjaga komunikasi aja guys, gitu. Selain kerjasama, di OSIS kan pastinya harus menjaga komunikasi. Nah, ini bagaimana cara kalian menjaga komunikasi antar anggota OSIS? Kalau untuk menjaga komunikasi, kami sudah mempunyai pemikiran untuk melaksanakan rapat rutin, entah itu 1-2 kali dalam sebulan, dan entah itu pembahasannya penting atau tidak, yang pasti itu kami akan tetap melaksanakan rapat rutin itu supaya semua anggota organisasi itu tetap terinformasi. Oke, jadi seperti yang tadi Kak Bagus bilang kalau misalnya selalu mengevaluasi setelah melakukan kegiatan, karena evaluasi itu sangat penting Kak. Oke, jadi kan kayak misalnya kalian setelah bikin event besar ataupun acara, itu kan sangat butuh kerjasama. Nah, seperti yang tadi kalian bilang bahwa kerjasama dan komunikasi itu sangat penting. Terus cara kalian untuk memastikan keberlanjutan program kerja dari tahun sebelumnya atau mungkin menjadikan OSIS yang tahun ini akan jadi lebih baik atau bagaimana? Pertama-tama kami itu akan membuat semacam dokumentasi program, lalu kami juga akan membuat sistem evaluasi yang terstruktur untuk memudahkan pengurus selanjutnya melanjutkan program-program tersebut. Boleh diberitahu tidak kalau ada program apa aja yang telah kalian siapkan? Program kerja. Ruang aspirasi. Boleh dijelaskan apa itu ruang aspirasi? Jadi ruang aspirasi itu kami akan membagi seluruh anggota OSIS di seluruh kelas. Lalu kami akan menyuruh anggota itu untuk menanyai apa ada aspirasi-aspirasi dari para siswa untuk diajukan gitu, untuk bisa dijadikan referensi buat event-event selanjutnya. Wah, ini salah satu program kerja yang sangat unik ya Kak. Iya. Jarang ini. Masih fresh banget ya kan, Ya, Kak? fresh from the oven. Jadi ruang aspirasi itu misalnya kalian sebagai pemimpin tuh memberitahu ke beberapa anggota untuk datang ke kelas. Itu nanti mungkin yang anggota OSIS tuh menanyakan ke teman-teman yang di kelas itu tentang mungkin mereka punya ide atau ingin Menyampaikan inovasi ide. dan Ya. aspirasi dari mereka kan, misalkan ada aspirasi kan pasti nanti akan disampaikan ke OSIS. Nah, mungkin itu yang bisa mengoptimalkan program kerja kalian gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Tapi setelah kan pasti kan ada banyak ide itu kalian bakal rapat bersama dengan anggota itu atau bagaimana? Mungkin kita akan memanggil perwakilan dari masing-masing kelas. Kita akan mengajak mereka rapat dalam satu meja. Jadi dengan itu kita bisa memilih dan menyaring ide yang terbaik dari semua ide itu. Wah, ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya ke programnya. Ya, Saya amin. sangat menarik, amin. Oke, mungkin sampai di sini saja podcast episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Bagus dan Kak Nesca. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Semoga mampu meningkatkan kualitas organisasi OSIS di periode kali ini. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semangat! Selamat lebih maju, pasti.